Jadi Bone ke-693 tahun 2023 dilaksanakan secara spektakuler dan merupakan peringatan Hari Jadi Bone terbesar sepanjang sejarah. Momen penting di balik peringatan Hari Jadi Bone tersebut adalah pemerintah Kabupaten Bone menetapkan Bone sebagai the soul of Bugis atau jiwanya Bugis. Pemirsa kerabat desa Indonesia, peringatan Hari Jadi Bone ke-693 tahun 2023 dilaksanakan secara spektakuler dan merupakan peringatan Hari Jadi Bone terbesar sepanjang sejarah. Sejumlah atraksi wisata menarik ditampilkan pada puncak acara tanggal 5 dan 6 Mei 2023, baik oleh peserta karnaval budaya dari 27 kecamatan maupun yang disiapkan pihak panitia. Di antaranya, tari kolosal Ongkona Bola Soba yang melibatkan 693 siswa, sama dengan angka Hari Jadi Bone ke-693 tahun. Ongkona Bola Soba mengangkat kisah sejarah keberadaan bekas Istana Raja Bone tersebut hingga hangus terbakar pada tahun 2021. Dipadu dengan musikalisasi puisi dan backsound musik sinematik tradisional serta sedikit berbau magic, membuat tari kolosal Ongkona Bola Soba begitu memukau. Ongkona Bola Soba menemui wujudnya dalam fakta dan benar partikulan, berbondong silsena. Pementasan tari kolosal Ongkona Bola Soba dilakukan di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone, serta para tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota Bontang Kalimantan Timur, Wakil Bupati Tanah Bumbu, serta sejumlah wali kota, bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Selatan, termasuk mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama sejumlah anggota DPR RI. Suaranya takluk atas cahaya pijar wara di wara. Nama sumpu langit pernah Bone. Ada lagi senandung suling para pujangga dan benih raja-raja. Tak ada lagi temuan gendang Bali Sumange yang mengiringi tarian pajana. Tak ada lagi simfoni anak becing yang mengangkas dan merentangkan iramanya ke penjuru bukit langit dan todang toya. Hanya
muncul melahirkan wija-wija yang berpeluh dalam azimat leluhur. Tentang sebuah negeri yang berbanjasara dan bertumpu pada pengadu. Nanti Wonosoba di masa depan yang pondasinya dari jiwa-jiwa yang tulus dan suci, tiangnya terpancang dari harga diri yang tegak berdiri. Untuk tanah Bone ternama di negeri wanua para raja yang menjadi junjungan adat dan sara dikandung sejarah. Ajuareng dan Joa bersatu sebati erat. Puncak peringatan Hari Jadi Bone ditandai dengan acara Matompang Arajang atau pembersihan benda-benda pusaka kerajaan Bone seperti keris lama sagala, parang latia riduni, payung emas tendung pulaweng, selempak emas, dan lain-lain. Acara Matompang Arajang diawali dengan pemindahan benda-benda pusaka kerajaan melalui sebuah kirap budaya dari museum di kompleks Rumah Jabatan Bupati menuju lapangan Merdeka Watampone. Proses pemindahan benda-benda yang hanya dilakukan sekali setahun tersebut menjadi momen bagi masyarakat untuk melihat dari dekat pusaka-pusaka kerajaan Bone dari abad lampau tersebut. Sejumlah rangkaian acara yang mendahului Matompang Arajang seperti Angaru atau Wangaru disertai atraksi ilmu kebal dari senjata tajam membuat acara Matompang Arajang terasa makin sakral. Puncak acara diakhiri dengan pementasan tim kesenian dari Bontang, Kalimantan Timur yang dibawa secara khusus oleh Wali Kota Bontang. Mereka menampilkan tari etnik Dayak, Uba Ingahana. Tampil sangat atraktif dan mempesona selama kurang lebih 10 menit, membuat masyarakat yang memadati lapangan Merdeka di jantung kota Watampone benar-benar terhibur. Pemirsa, berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Bone berdiri pada tanggal 6 April 1330 Masehi dengan raja pertama Mata Silompoe menuruni Rima Tajang. Namun karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka puncak peringatan Hari Jadi Bone ke-693 baru dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2023. Bagi Bupati Bone, Dr. Haji Andi Paksar Mahdin Pajalangi MSI, dan Wakil Bupati Bone, Dr. Andes Haji Ambo Dalle MM, peringatan Hari Jadi Bone ke-693 menjadi momen spesial karena merupakan Hari Jadi Bone terakhir yang akan diikuti dalam kapasitas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone setelah keduanya memimpin daerah ini selama 2 periode atau 10 tahun. Jika tidak ada aral melintang, keduanya akan berakhir masa jabatannya pada bulan September 2023 mendatang. Momen penting di balik peringatan Hari Jadi Bone tersebut adalah pemerintah Kabupaten Bone menetapkan Bone
sebagai the soul of Bugis atau jiwanya Bugis. Predikat tersebut tentu tidak berlebihan, mengingat sejak zaman kerajaan Kabupaten Bone sudah menjadi salah satu pusat peradaban suku Bugis di Jazirah Sulawesi Selatan. Selain itu, Raja-Raja Bone juga aktif menggalang persatuan dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, sebagaimana diungkap Bupati Bone saat menyampaikan sambutan pada acara Matompang Arajang. Sarjana Teknik beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Tarina Andi Sudirman. Yang saya hormati, sama kita banggakan Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Suliman, MP, Menteri Pertanian periode 2014-2019, kebanggaan Kabupaten Bone dan insya Allah secara nasional akan menjadi kebanggaan kita. Tapi kebesaran Bone memang terbakti di seantero Nusantara, terutama di Sulawesi Selatan. Pembuktiannya bahwa raja-raja Bone ada di mana-mana di bumi kita. Berarti sinergitas dan kolaborasi serta membangun hubungan dengan daerah-daerah tetangga ataupun kerajaan-kerajaan tetangga. Sejak Kerajaan Bone menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Bone juga berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Tercatat sejumlah nama yang pernah menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan, antara lain M. Yusuf, tokoh Super Semar, Panglima ABRI, dan sejumlah posisi menteri era pemerintahan Presiden Soeharto. Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 periode, Andi Amran Sulaiman, mantan menteri pertanian, dan lain-lain, belum termasuk gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati keturunan Bone yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana sebahagian hadir dalam acara Matompang Arajang. Sejarah juga mencatat kebesaran Kerajaan Bone di masa lalu, antara lain pada masa pemerintahan Latan Ritata Arupalaka, Raja Bone ke-15. Kebesaran kejayaan Bone tertulis di dalam lontar yang berbunyi, Riwatu puata peta malampe gemena paupang palengengi tanai ribone pada tosaha kita tepu 10 liba ompona. Artinya, sewaktu Raja Bone peta malampe gemena memimpin Bone, maka Bone seperti bulan purnama malam ke-15, di mana bulan bercahaya penuh. Peta malampe gemena adalah julukan Arupalaka karena memiliki rambut yang panjang. Sebagai daerah bekas kerajaan dan pusat peradaban suku Bugis, masyarakat Bone mewakili sejarah budaya dan berbagai kearifan lokal yang masih lestari sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari tema-tema Karnaval Budaya Hari Jadi Bone ke-693 yang diangkat setiap kecamatan. Dalam upaya mendukung perkembangan Kabupaten Bone, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang juga merupakan putra Bone mensupport berbagai bantuan seperti yang diresmikan pun yang diserahkan pada acara Matompang Arajang tersebut. Menengok jejak sejarah perjalanan Kabupaten Bone sejak zaman kerajaan sampai sekarang, serta melihat semaraknya peringatan Hari Jadi Bone tahun 2023, maka tak salah jika Kabupaten Bone menasbihkan diri sebagai the soul of Bugis.
Branding The Soul of Bugis tersebut tentu saja akan menambah nilai tersendiri bagi Kabupaten Bone, terutama sektor pariwisata di masa mendatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari jadi Bone ini sebenarnya sudah rutin diadakan, tapi memang ini di antara beberapa rangkaian hari jadi Bone atau kegiatan ini mungkin yang paling meriah, karena kita tahu bahwa di samping tahun terakhir kepemimpinan Bapak Bupati Bone Dr. Andi Pasar Madis Pajalani MSI, kita juga memang akan menjadikan Bone ini adalah tujuan wisata budaya yang ada di selatan. Jadi Bapak Bupati sudah mencanangkan bahwa Bone ini adalah the soul of Bugis, pusat budaya Bugis, rohnya Bugis. Sehingga ke depan bukan lagi menjadi daerah singgah wisata, tetapi menjadi daerah tujuan wisata. Dan salah satu wisata andalan yaitu wisata budaya yang bisa kita saksikan pada hari ini, yaitu Karnaval Budaya dan besok insya Allah Matombang Rajang yang memang sudah rutin diadakan setiap tahun. Khusus Karnaval Budaya ini baru lagi diadakan kurang lebih 5 tahun lalu. Apalagi di 2 tahun terakhir ini memang kegiatan kita dibatasi oleh COVID, jadi memang acara tahun ini sangat meriah sekali. Dengan harapan kita semua sekali lagi Bone bisa menjadi daerah tujuan wisata budaya yang ada di Sulawesi. Ada beberapa memang yang ikut karnaval ini, samping beberapa kerajaan yang di selatan juga ada saudara kita dari Kalimantan, termasuk dari Bontang, Samarinda, mudah-mudahan ini insyaallah bisa meriah sekali acaranya. Baik. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Dinas. Target kita di pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata adalah bagaimana menjadikan Kabupaten Bone ini sebagai pusat destinasi wisata budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira ini gagasan yang sangat amazing. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan menjadikan momen hari jadi ke-693 tahun ini sebagai momen kebangkitan pariwisata Kabupaten Bone. Pemirsa, seperti pernyataan Kadis Pariwisata Kabupaten Bone, masa depan wisata budaya dunia memang diprediksi akan terus berkembang, di mana para wisatawan mancanegara semakin haus dengan atraksi-atraksi wisata budaya. Dan Karnaval Budaya serta Matombang Arajang merupakan modal utama sektor pariwisata Kabupaten Bone untuk menarik sebanyak-banyaknya turis asing maupun wisatawan domestik. Tinggal bagaimana kini mempromosikan Kabupaten Bone sebagai the soul of Bugis yang dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, plus jaminan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, termasuk kerjasama dengan dunia usaha pariwisata seperti Asosiasi Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan paket wisata Bugis Island. Dari Watampone, tim liputan TV Desa Bone mengabarkan.